Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita akan menyanyi Fajar Menyingsing dari NKB 42 bait 1 sampai 3. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, tema hari ini keluarga yang dewasa dan mandiri, ribut, rukun. Itulah keadaan yang membuat kehidupan keluarga kita ini penuh dengan dinamika. Tapi di dalam segala hal, maka apapun yang kita alami dalam hidup kita, hendaklah kita senantiasa meletakkan hidup kita dalam pencarian kita kepada Allah. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita nyanyikan Satukan Kami ya Tuhan. Satukan dengan
berdoa. Kepadamu Allah kami yang hidup dan penuh kasih, yang bukan saja telah memberikan dan menciptakan kehidupan ini dan mempercayakannya kepada kami, tetapi juga yang berkuasa atas segenap hidup kami. Kami sungguh bersyukur bahwa kami semua adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Sebab kami bukan saja telah diberikan kepercayaan untuk ada dalam kehidupan ini, tetapi kami semua diberi tanggung jawab untuk mengisi kehidupan ini, bahkan memberikan andil dalam kehidupan ini. Kami juga sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh kasih, yang kasihnya tidak pernah bergantung dari berapapun kasih kami kepada Tuhan, dan yang tetap setia sekalipun kami sebagai anak-anak-Mu seringkali kurang setia. Pagi hari ini kami datang dengan penuh syukur, sebab bukan tanpa sengaja Tuhan menciptakan hari perhentian. Kami boleh sejenak berhenti dari segala kesibukan kami dan berkumpul bersama dengan keluarga kami di dalam keluarga besar Kerajaan Allah dalam GKI Kafling Polri. Di hari perhentian ini kami datang sebagai keluarga besar Tuhan, karena kami menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, kami sering kali tidak menjadi berkat. Kami kurang menghargai satu dengan yang lainnya. Kami sering kali saling melecehkan dalam segala kelebihan dan kekurangan kami. Bahkan tidak jarang kami menjadi sombong. Bahkan terkadang dengan bertambahnya usia kami, baik dalam umur yang Tuhan berikan maupun dalam usia pelayanan yang Tuhan percayakan, kami lebih sering merasa menjadi lebih penting, lebih pandai, bahkan lebih suci dari yang lainnya. Padahal di mata Tuhan kami semua adalah orang-orang yang sama. Kami menyadari bahwa kami sering kali dikuasai oleh nafsu kedagingan kami, mengabaikan dan melupakan bahwa hidup ini sendiri adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu dengan bersehati kami datang kepadamu memohon ampun, agar di dalam segala keberdosaan kami Tuhan mengampuni, dalam segala kekurangan kami Tuhan memberikan kami kesempatan kembali, dan di dalam segala keterhilangan kami Tuhan memberi kami anugerah. Kami percaya hidup kami adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu izinkan kami kembali untuk hidup di dalam jalan kebenaran dan hidup, agar kami memperoleh keselamatan yang hanya kami dapat di dalam Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkannya, sebab kami mengalaskan dan mendasarkan doa kami hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa dan berkuasa penuh atas segenap hidup bahkan kematian kami. Nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku, kita nyanyikan. Bait pertama kita nyanyikan bersama, kedua wanita, ketiga pria. Ooh.
membacakan dari surat Kolose pasalnya yang 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita mengucapkan salam damai. Kini bagi kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami mau meneguhkan sabda Yesus yang mengatakan manusia hidup bukan saja dari roti yang dimakan setiap hari, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu kami mau menggunakan saat yang indah ini bersama dengan Tuhan, bertemu dengan Engkau, mendengarkan suara Tuhan melalui khotbah dan melalui drama yang akan kami lihat. Naungi kami dan terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sebab seringkali iman kami kurang bekerja. Kami seringkali banyak bertanya kepada Tuhan dan pada akhirnya kecewa, bukan karena Tuhan tidak menjawab, melainkan kami kurang peka untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu biarlah hikmat Tuhan menyertai kami semua, baik umat-Mu yang akan mendengarkan maupun para pemain drama juga hamba yang akan berkhotbah. Agar setiap kami tidak pulang dengan hati yang hampa, melainkan kami dikuatkan, dihiburkan, ditegur, diberikan pengharapan bahwa sungguh dan benar firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, sebab doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Duh, pagi-pagi pintu kamar mandi udah bikin masalah. Ternyata susah juga ya benerin pintu kamar mandi ya. Mau mandi pintunya kebuka, harus dibetulin dulu, harus dipaku-pakuin dulu. Belum lagi tadi pagi sebelum benerin pintu kamar mandi harus naik ke genteng karena atapnya bocor. Susahnya minta ampun, udah tinggi kudu naik-naik. Aduh, takut. Ini si Papa Adam kemana ya? Kok belum kelihatan juga? Tadi cuma disuruh ke pasar, lama banget. Payah dia tuh. Mama Siska, pusing nih Papa, pusing Mama. Kenapa Pak? Cuma ke pasar aja kok pusing? Mama. Udah keren-keren begini ke pasar, tawar-tawar. Salah sendiri kenapa ke pasar pakai dasi? Aduh, udah nawar Mah, kagak dapet juga Mah belanjaannya. Pak, di pasar itu harus nawar. Kalau nggak nawar, habis dong uangnya. Aduh, udah deh Mah, pusing Mah, habis waktu. Belum lagi, tadi bawa si Evan Mah. Evan anak papa loh, bukan anak mama, anak papa loh Evan. Terus papanya diajak lari-larian Mah. Papa, baru kerja begitu aja, baru ke pasar sama temenin Evan, udah pusing. Coba kerja mama lebih banyak tahu, benerin genteng, tuh, ketok-ketok pintu kamar mandi betulin, belum masak, belum tuh cuci baju, terus ini nikahin baju papa nih, banyak kan mama keles. Mama udah deh, udah. Nggak bisa. Papa juga capek Mah. Papa juga sama beratnya kayak Mama. Papa emang udah berat. Udah Mah, udah. Udah Mah. Daripada kita ribut-ribut Mah, lebih baik kita ribut aja ya Mah. Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi ini diambil dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Saya hendak mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian membaca bergantian setiap ayat genap umat yang membaca dan saya membacakan ayat-ayat ganjil. Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Mendekat juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya.
Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang sehat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor bapa Sika sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema khotbah hari ini bagaimana kita berproses menjadi keluarga yang dewasa dan mandiri, dan salah satu indikatornya adalah ribut dan rukun. Rukun, ribut lagi, ribut terus rukun lagi. Ini buku yang pernah dikarang oleh Pendeta Andar Ismail. Setelah buku Selamat Pagi Tuhan, ini buku yang kedua, Selamat Ribut dan Rukun. Saya tidak promosi, buku yang sangat baik, tidak mahal harganya. Barangkali cuma 1 mangkok bakso botak, nah bisa dapat buku itu yang bisa memperkaya pikiran dan hati kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, minggu lalu saya memberkati pernikahan seorang anak sekolah minggu saya yang sudah berangkat menjadi pemudi. Karena itu begitu dia mau menikah, lalu saya bilang, "Wah, dulu kamu jadi Maria." Ya, mukanya tuh manis, baik. Memang kalau yang untuk ambil tokoh Maria tuh mukanya mesti manis dan baik ya, saudara. Jangan tokoh antagonis. Nah itu nenek sihir dalam Snow White yang mirror on the wall. Nah itu, jadi kita perlu mengambil rupa yang mirip ya. Nah saudara, dia masih sangat muda, tapi nggak apa. Oleh karena itu pertanyaan saya pertama kepada mereka yang menikah dalam usia muda ini, mengapa kamu mau menikah dalam usia yang cukup muda untuk orang zaman sekarang? Orang zaman sekarang kan mau seneng habis kuliah terus kerja, mau nikmati dulu, senang-senang begitu kan. Moto anak muda sekarang always happy katanya. Dalam keadaan apapun, kepada siapapun dan di mana saja pun always happy. Nah saudara-saudara, apa jawab pengantin perempuan itu? Bu Elizabeth, apa alasannya kenapa kami mau menikah? Dia mengatakan begini, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Lalu kemudian saya pakai bahasa anak muda sekarang, wow, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Kalau udah diomong begitu, itu titik, nggak ada koma lagi buat pendeta. Saudara, jawaban tersebut logis, tidak salah. Apalagi yang harus menjadi halangan kalau orang sudah merasa sepakat dan merasa siap. Dan bukankah ketika cinta itu merasuk diri seseorang, suara apapun akan lewat, termasuk suara Tuhan, begitu ya. Nah saudara, untuk menikah memang dibutuhkan kata sepakat dan kesiapan. Mengapa saya katakan perlu ada kata sepakat dan kesiapan? Sebab pernikahan itu ibarat sebuah perjalanan yang amat jauh dan memakan waktu yang panjang. Jadi kalau udah jauh, panjang, lama, dan disitulah diperlukan kewaspadaan. Mengapa saudara-saudara saya katakan pernikahan adalah sebuah perjalanan yang jauh dan panjang? Bukankah di dalam janji pernikahan
di hadapan Allah dan jemaatnya. Masih ingat nggak dulu waktu janji nikah? Tes majelis. Dulu yang menikahkan siapa? Pak Santoni. Pak Santoni udah pindah, tapi masih ingat dong di sini. Dulu ngapal apa diapalin sama Pak Santoni? Hafal kan? Disuruh hafal kan? Masih ingat nggak? Udah lupa. Nggak apa-apa, janjinya lupa, yang penting prakteknya itu ya. Aduh, untung aja diselamatkan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengambil engkau sebagai suami atau istriku. Dan aku berjanji untuk tetap mengasihimu, kata tetap. Dalam kelimpahan, yes, dan ada kalimat terakhir, dan akan tetap merawatmu. Belum sampai dulu nih, akan tetap merawatmu. Kalau tiba-tiba di tengah perjalanan pernikahan itu salah satu pasangan kena stroke misalnya, atau kemudian sakit jantung yang berat, dan akan tetap merawatmu dengan setia. Jadi nggak larak lirik gitu ya, dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Itu saudara. Mengapa tadi saya katakan panjang? Sampai kapan? Sampai bertemu. Itu kalau ketemu. Nah, saudara-saudara, memang perjalanan yang jauh itu seringkali melelahkan, capek. Apalagi saya yang sudah ya parubaya ini, kalau saya diajak untuk pergi sama remaja pemuda, "Bu, yuk kita outbound," saya nanya dulu, itu permainannya apa dulu? Kalau naik-naik tembok enggak ada ya. Kalau kemudian diving, wah enggak kuat. Jadi perjalanan yang jauh itu seringkali melelahkan, dan kalau tidak kuat tubuh akan sakit. Bahkan fatalnya mereka yang tidak kuat bisa meninggal dalam perjalanan. Ada seorang penatua kami ketika dia berangkat ke Yerusalem, lalu dia memberi kabar kepada saya, dan ini rombongan guru BPK Penabur pergi ke Yerusalem. Ada sepasang suami istri pergi ke sana. Begitu naik ke Gunung Sinai, ini tour leadernya, guide-nya udah bilang kalau yang nggak kuat, ada sakit jantung, darah tinggi, ini aja di bawah aja. Tapi dia maksa.com. Dia bilang, sehat, udah cek, naik. Saya belum pernah sih ke sana gitu, cuma katanya. Jadi ini ngomongnya katanya. Naik pakai keledai gitu ya, nggak pakai jet coaster sih, naik pakai keledai. Lihat kanan kiri jurang, deg-degan juga. Iya kan? Namanya juga kalau udah setengah umur kan begitu, jadi gampang khawatir dan gampang cemas. Begitu setengah dari gunung itu didaki, dia Anfal. Turun lagi, namanya keledai kan, apalagi jurang pelan-pelan kan. Mau dibawa ke rumah sakit, dokter bilang sudah tidak ada nyawanya tadi dalam perjalanan. Pulang ke Indonesia, tinggal nama. Masih ada jenazahnya, saudara. Tapi kalau orang yang naik haji, tinggal nama aja kan. Jadi saudara-saudara, memang perjalanan yang jauh itu sering melelahkan. Bukan saja melelahkan fisik kita, kalau kita kaitkan dengan pernikahan bisa melelahkan pikiran dan hati kita. Dan juga jika terlalu lama dalam perjalanan, orang cenderung apa, saudara? Bosen. Gampang bosen, apalagi orang sekarang. Macet di jalan lebih panjang. Saya pernah dalam satu kesempatan, saya membawa keponakan saya yang kecil, umur 6 tahun. Kami pergi ke Kelapa Gading, lalu pulang, macet, saudara, keluar dari Kelapa Gading. Dia udah ribut terus. Kanan kiri, alasannya sakit perut, sakit kepala. Lalu kemudian saya lihat di jalur kanan semua orang masuk, saya masuk ke kanan. Saya lupa itu jalur busway. Orang ke kiri juga pendeta bisa salah, saudara. Saya udah minta ampun sama Tuhan. Tapi ternyata nggak lolos. Saya ditangkap sama polisi. Pinggir, iya saya suruh pinggir. Lalu ditanya, kenapa ibu melanggar? Iya, saya nggak tahu kalau itu jalur busway. Kenapa ibu mau kemana? Ini keponakan saya lagi sakit perut, Pak. Mau cari pom bensin susah. Lalu kemudian dia tanya, ibu rumahnya di mana? Di Citra.
Ini anaknya umur berapa? Oh, tanyanya lama. Ujung-ujungnya STNK-nya mana? Ya dilihat kan, mobil kan GKI Citra, itu kan milik GKI. Udah taruh. SIM mana Bu? Lihat. Lalu kemudian dia bilang ini, ibu nih pendeta, puji Tuhan. Langsung. Terima kasih Pak. Oke, ibu pendeta silakan jalan, tapi jangan melanggar lagi. Betul Pak, saya nggak akan langgar lagi kecuali kepepet. Saudara-saudara, kita seringkali kalau macet kita jadi bosen. Akibatnya apa? Akibatnya selain kita tidak bisa menikmati perjalanan, bisa menimbulkan pertengkaran. Orang kalau baru menikah, nih yang baru menikah lagi pergi ke Bali sekarang. Wah indah, Gunung Agung indah gitu ya. Lihat pinggir Kuto, cakep semua. Tapi coba lihat nanti kalau udah 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kuta yang kelihatan begitu indah, pantai yang begitu indah bisa mendadak jadi tidak indah lagi. Bukan karena pantainya berubah, tetapi memandangnya sudah berbeda. Karena itu saudara-saudara, kalau kita kaitkan dengan pernikahan, maka pernikahan seperti sebuah perjalanan yang panjang, yang melelahkan dan kadang membosankan. Dalam pernikahan tidak hanya berisi apa yang kita inginkan terjadi, tidak melulu berisi harapan-harapan yang ingin kita capai, tapi bukankah di dalamnya ada hal-hal yang justru tidak ingin kita inginkan dan tidak kita harapkan itu yang terjadi. Tadi sudah diperankan dengan sangat baik dan saya pikir itu perlu juga melamar kepada RCTI. Kayaknya penuh bakat itu ya. Pernikahan bukan sebuah rumah yang siap huni, tapi pernikahan adalah sebuah rumah yang harus dibangun. Setuju ya saudara ya? Kita kalau salaman sama pengantin, ya selamat membangun kehidupan yang baru. Nggak ada selamat memasuki dan siap huni rumah yang baru, nggak ada. Mungkin juga rumahnya masih nyicil sih. Sekali lagi saudara, dalam sebuah rumah tangga diperlukan kesiapan dan kata sepakat. Orang yang siap membangun rumah akan membangun sesuai dengan kemampuannya. Apa itu kemampuan? Kemampuan dana dan kemampuan untuk merawatnya kelak. Tadi pagi bangun pagi saya nonton itu kisah selebriti. Ya supaya ada warna yang baru, nggak melulu kisah Alkitab. Jadi ngelihat kisah pernikahan Gigi dan Raffi Ahmad. Yang sekarang ini lagi ada di Bali. Itu pernikahan yang eksklusif katanya. Lalu kemudian mereka minta doa dan sebagainya. Dan saya mengatakan wow, itu pernikahan yang sampai memakan waktu 1 minggu pasti itu di atas 10 miliar. Nah saudara-saudara, untuk ongkos pernikahan aja udah mahal. Untuk rumah dan sebagainya pasti mahal. Tidak mengapa kalau itu sesuai dengan apa yang dimiliki dananya. Tapi ada banyak orang yang tidak siap untuk dana. Lalu kemudian itu tadi memaksa. Ketika dia membangun rumah cuma bisa adanya di Pondok Gede, bangunnya di Pondok Indah. Ujung-ujungnya berakhir di Pondok Rangon. Kan jadi repot. Nah ketika kita membangun rumah harus sesuai dengan kemampuan. Ada orang yang sanggup membangun tentu untuk sekian lama, tapi juga dia harus membayar PBB. Ada anggota majelis saya, dia orang penting yang menjadi orang yang dipercaya oleh salah seorang konglomerat di Jakarta. Terus dia bilang gini, Bu, kalau saya bayar rumah si bapak itu di daerah elit ya di Jakarta Pusat, itu bisa beli 1 rumah untuk bayar PBB-nya aja, katanya gitu. Terus saya bilang, wow, hebat sekali, buat PBB-nya aja bisa menghasilkan 1 rumah. Terus saya bilang gini, emang kenapa? Saya yang bukan punya duitnya suka rasa sayang deh Bu. Terus saya katakan ya sepanjang bapakmu itu sanggup, udah aja gak usah terlalu dipusingkan. Banyak orang saudara-saudara yang tidak mengukur kemampuan untuk membayar pajak, kebutuhan perawatan dan lingkungannya. Dan bukankah setiap lingkungan membutuhkan living cost? Kembali lagi orang yang siap membangun juga membutuhkan kata sepakat. Untuk membuat rumah sebagaimana yang mereka rancangkan, bukan yang aku rancangkan. Jadi kalau orang sudah berumah tangga, kita yang ada di dalamnya, bukan aku. Jadi sebab apa? Sebab yang ada di dalam itu adalah orang yang tinggal bersama, yang berbeda latar belakangnya, yang dilahirkan dari budaya yang berbeda, keluarga yang berbeda, dan punya selera yang berbeda. Anggota jemaat saya kaya dengan profesi. Ada yang berprofesi sebagai arsitek dan kemudian kontraktor.
Suatu kali mereka curhat begini, waduh ini ada pasangan Bu, mereka mau bikin rumah. Suaminya orang yang sangat modern karena besar di Amerika. Lalu kemudian kalau pakai pengen rumahnya yang minimalis, jadi yang nggak mau repot, nggak mau ribet. Tapi istrinya ini orang lokal yang sangat tradisional. Karena itu dia suka ngumpulin barang-barang tradisional. Begitu masuk ada topeng-topeng dari Jogja, dari Solo, dari Bali, itu semua seperti galeri. Ya. Lalu kalau dia bikin meja, mejanya harus bentuknya begini, kursinya macam-macam. Tembok nanti di sini warnanya hijau, yang di situ kuning. Yang suaminya bilang pusing, ini kayak lampu merah ini rumah. Gitu. Nah karena itu diperlukan mediator untuk bisa menjadikan rumah itu bukan sekedar house, tetapi dia menjadi home bagi kedua belah pihak. Jadi sekali lagi saudara-saudara, dibutuhkan juga kesiapan kita untuk membangun yang dimana kedua orang itu harus sepakat apa motifnya, apa coraknya, warna dan modelnya. Apalagi kalau berbeda budaya. Sedikit intermezzo, ada seorang teman saya pendeta di GKI Samanhudi, saudara-saudara. Dia orang Tionghoa dan istrinya suku Batak. Lalu kemudian suatu kali diajak dalam acara adat, saudara-saudara. Istrinya udah bilang, perhatiin ya, itu kalau salah di adat itu memalukan sekali. Pesta makan menggelar. Nah, kalau orang Batak kan suka gelar gitu, duduk pakai kain sarung, dan makannya nggak pakai table manner orang Barat gitu, pakai sendok garpu pisau nggak ada. Dia nggak pakai tiga itu ya. Kalau garpu kan 3, ini pakai 5 ini garpunya, garpu khusus. Lalu keluarlah menu pertama di dalam mangkok. Saudara-saudara, dia langsung meminumnya. Terus istri bilang, salah, itu kobokan. Jadi yang diminum kobokan, saudara-saudara. Kali yang berikutnya, pesta lagi nih saudara. Rupanya yang kali ini keluar lagi. Dia udah ngerti kobokan. Makan, udah hampir di penghujung, keluar lagi 1 mangkok. Wah, dia pikir ini kobokan untuk cuci tangan terakhir. Begitu dia masukin, panas, sop isinya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang, begitu kan. Jadi kita perlu mempelajari dengan baik. Pernikahan juga begitu. Awalnya ketika memasuki pernikahan, banyak orang membawa berkeranjang-keranjang cinta yang rasanya begitu indah. Dunia berasa milik mereka berdua, yang lain cuma nyewa. Yang cuma ada kamu, kamu, dan kamu. Yang menyenangkan, itu sebabnya bulan madu terasa sangat manis. Kalau orang baru menikah tidurnya adep-adepan. Adep-adepan ya saudara ya. Baru 5 bulan, 6 bulan. Betul ya Bu, Ibu ingat waktu baru pertama kali menikah? Aduh bagus sekali dahimu. Aduh warna rambutmu luar biasa. Lalu kemudian duduk berdekat-dekatan, bicara sambil bisik-bisik. Ya oke. Saling membelai, selalu ada kecupan selamat pagi atau selamat tidur. Kalau capek dikit salah satu mau dipijitin, oke. Kalau dulu itu atau sekarang ini udah mulai zaman teknologi, kalau baru menikah tulis SMS-nya panjang-panjang gitu kan ya. Hai babe, manggilnya babe sekarang. Hai babe, kamu sedang di mana? Aku lagi makan. Sekarang aku lagi makan, aku ingat kamu. Apa yang aku makan ini kesukaan kamu. Nanti satu saat kita makan bersama. Nggak ada kamu nggak seru loh. Bye cup sayang, your husband. Panjang. Sampai berlayar-layar saudara. Tapi setelah tahun-tahun indah itu lewat, mulai nanyanya pendek-pendek. Di mana kamu? Kantor. Ntar makan di rumah, nggak jawab apa-apa, yang keluar jempol. Kalau dulu SMS bolak-balik dilihat, kalau ini dari pagi sampai sore baru dibaca, beritanya udah lain lagi. Kalau dulu baru menikah tidurnya hadap-hadapan, sekarang mulai saling bertolak-tolakan, menghadap ke tembok Jericho dan satu lagi tembok Berlin, di tengah-tengahnya dipagari dengan bantal guling.
Kalau yang satu capek dibilang, "Mam, pijitin." Tuh ada koyo yang bisa mijit sendiri, salon pas. Kan iklannya begitu kan? Salon pas, koyo yang bisa mijit sendiri katanya. Saudara-saudara, seperti kata pepatah, tak ada pesta yang tak akan berakhir. Tahap membangun berikutnya adalah kekecewaan dan kemarahan. Sebab apa? Sebab yang diketahui tidak seperti yang dilihat. Apa yang di hadapannya tidak seperti apa yang dibayangkan. Dulu menyiapkan sarapan adalah sebuah hal yang membangunkan seorang ibu setiap pagi. Tapi di kemudian hari bisa menjadi beban. Contoh tadi tuh ya. Dulu udah mulai hitung-hitungan. Nih kerjaan aku lebih banyak dari kamu. Dari nyikatin genteng, masangin genteng begitu. Aku juga capek di kantor. Ini yang setrikain baju kamu siapa? Emang siapa? Si Mbok. Tapi kan atas instruksi aku, katanya gitu. Nah, saudara-saudara, dulu yang kemudian bicaranya bisik-bisik. Kalau baru pengantin kan bicaranya bisik-bisik kan di kuping. Setelah lewat dari 10 tahun seperti debat capres. Selain ngomongnya keras-keras, saling menjatuhkan dan mengunggulkan diri sendiri. Cinta romantis mendadak hilang. SMS panjang berganti sangat pendek. Komunikasi mulai seret dan kadang mandek. Dulu banyak cerita celoteh yang dirindukan. Sekarang motonya silence is golden. Diam itu emas. Saat bulan madu lewat, sekarang tinggal bulan-bulanan. Banyak orang berpikir menikah itu selalu indah dan penuh romantika. Tapi ternyata di tengah keindahan dan romantika ada kecewa dan air mata. Sampai-sampai ada yang berpikir kalau menikah itu penuh derita katanya. Saudara-saudara, ya minggu lalu karena kebetulan yang menikah itu adalah aktivis. Jadi teman-temannya itu pada dengerin kalau dia lagi memasukkan cincin pernikahannya. Kan ada simbol memasukkan cincin pernikahan. Lalu mereka bilang, marriage is a 3 rings katanya. Kalau orang menikah itu ada 3 cincin. You have the engagement ring. Yang pertama itu cincin ya, pertunangan. The second ring, the wedding ring. Nah, itu kan the wedding ring. And the third rings apa itu? Suffering katanya. Saudara-saudara, pernikahan memang membutuhkan kesiapan dan kata sepakat. Sebab apa? Pernikahan gak muluk-muluk. Pernikahan sebenarnya hanya sebuah komitmen sederhana. Pernikahan adalah sebuah komitmen. Dan disinilah kita memahami bahwa rumah tangga adalah sekolah bagi kita untuk belajar mendemonstrasikan komitmen. Komitmen, dan komitmen. Nah, di dalam hidup pernikahan tentu ada pertengkaran. Ada pertikaian, ada percekcokan. Contoh kisah hidup keluarga Yakub. Saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana Yakub dan Esau dalam hidup pernikahan mereka mengalami pernak-pernik yang luar biasa. Saudara-saudara, saya selalu menganjurkan pasangan untuk tidak punya anak 2. 1 juga jangan, kenapa kesepian nanti. 2 juga jangan, lebih baik 3. Pikir-pikir lagi. Mengapa? Kalau 2, 1 anak bapak, 1 anak ibu. Cerita Esau dan Yakub. Esau anak siapa, saudara? Yakub. Esau anak bukan anak Yakub. Esau kok jadi anak Yakub? Anak Ishak. Yakub anak, 1 anak bapak, 1 anak ibu. Coba perhatikan di rumah, kalau anaknya 2, 1 anak ayah, 1 anak ibu. Karena itu perlu anak ketiga. Anak pertama anak bapak, anak kedua anak mama, anak ketiga anak bapak dan mama. Dan ternyata Yakub dan Esau ini hasil dari sebuah pendidikan yang tidak baik. Yaitu ketika kedua orang tuanya ini berlomba dan mempertontonkan kasih sayangnya. Dan ada ketidakadilan. Bagi orang Israel, hak kesulungan itu besar artinya. Sebab yang sulung itu mempunyai berkat tersendiri. Dan karena itu dibuatlah sebuah teori konspirasi
antara Ribka dan Yakub. Dia tahu betul bahwa Esau pulang habis berburu berhari-hari pasti lapar. Orang lapar, saudara, apapun yang ada di hadapannya pasti dimakan. Kita pernah ya merasakan lapar yang lapar banget, saudara. Sehingga apa yang ada di depan yang mungkin itu hal yang biasa menjadi luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Atas izin ibunya, Yakub merebut hak kesulungan Esau. Dan di sanalah berawal konflik rumah tangga. Keluarga ini retak, keluarga ini pecah. Dan yang membuat Yakub dan Esau sebagai anak kembar harus berpisah untuk menyelamatkan diri. Namanya juga anak, saudara ya, apalagi kembar. Ada perasaan batin yang dalam saling merindu. Itu sebabnya rasa batin yang dalam itulah yang membuat Yakub ingin bertemu dengan kakaknya Esau. Namanya orang bikin salah, saudara. Orang bikin salah itu pasti pertama-tama yang menghantui dia adalah rasa takut. Sekalipun ada kerinduan untuk bertemu dengan Esau, tapi rasa takutnya melampaui dari kerinduannya. Karena itu dengan berbagai strategi, Yakub membuat segala sesuatunya ini untuk dapat bisa menjadi jembatan bagi dia bertemu dan berdamai dengan Esau. Saudara-saudara, memang Yakub ini orang yang sangat cerdik. Karena itu dia tahu benar bagaimana cara meluluhkan hati Esau. Tapi di balik semuanya tetap ada bayang ketakutan. Nah, karena itu strategi itu mulai diatur. Dia membawa sesuatu dalam jumlah yang besar untuk menjadi tanda permohonan maafnya. Dia sudah berstrategi bagaimana dia itu harus membuat kakaknya menjadi terpesona. Kita bisa lihat di sini bagaimana dia sendiri berjalan di depan mereka dan dia bersujud ke tanah. Berapa banyak, saudara? Yakub 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Anda bisa membayangkan dia tidak menatap Esau dan dia sambil berjalan dengan muka yang ada di tanah 7 kali dia bersujud di hadapan kakaknya. Tapi sekali lagi apa yang terjadi? Apa yang dibayangkan oleh Yakub sebagai sebuah bencana diganti oleh Tuhan. Ketakutan yang menguasai Yakub diganti oleh Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Apa yang dibayangkannya bahwa dia akan mendapatkan kemarahan dari kakaknya, bahkan bisa jadi kakaknya akan menawan dia dengan seluruh keluarga dan harta bendanya. Tapi yang terjadi di situ ayat 4 sangat indah. Esau berlari mendapatkan dia. Bukan Yakub yang menjumpai Esau, tetapi Esau yang menghampiri Yakub. Lalu yang kedua dikatakan didekapnya dia, dipeluknya lehernya, diciuminya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kisah perjumpaan Yakub dengan Esau menjadi satu simbol personifikasi kisah antara Allah dan kita. Kita adalah orang yang berdosa, yang sebetulnya tidak layak untuk datang ke hadapan Allah. Bahkan di dalam doa-doa pengakuan dosa kita yang kadang kita tuturkan, yang kita sampaikan dengan air mata, seperti lagu tadi, Tuhanku bila hati kawanku. Kita minta ampun kepada Tuhan dan kita merasa bahwa kita tidak layak. Kalau kita memperoleh anugerah bukan karena berapa banyak kita minta ampunnya atau berapa banyak kita memberikan sesuatu sebagai penghapus dosa, tetapi keselamatan di dalam Kristus bagi kita adalah anugerah. Seperti cerita tentang anak bungsu yang hilang. Sang bapa yang menghampiri anaknya, mendekapnya, menciumnya, dan itu melampaui dari kata maaf. Begitu ya saudara ya. Ini bedanya laki dan perempuan. Kalau perempuan mulutnya dulu yang lebih maju. Bilang dong Pak, maaf gitu kan. Kalau laki-laki kan gengsinya yang di depan.
Jarang sekali. Jarang, bukan nggak ada. Kalau suami istri bertengkar, yang salah bapaknya ngomong, maaf ya mam, sorry. Enggak. Makanya itu berantemnya agak lama, dari terbit tenggelam, terbit lagi tenggelam. Firman Tuhan suka lewat, saudara. Tapi bukan berarti tidak ada bahasa kasih. Laki-laki tidak gampang ngomong maaf, tapi dia pakai bahasa simbol. Besok ada makanan kesukaan istrinya delivery. Atau tiba-tiba dia kasih bukti transfer. Daripada beli bunga yang gampang layu, kukirim bunga deposito buat mama beli tas dan jalan-jalan. Terharu deh katanya. Tapi seringkali dituntut, nyogok ya. Bilang dong maaf. Masing-masing punya cara dan gaya bahasanya. Apa yang dituturkan kadang-kadang terbatas. Ini kisah Yakub dan Esau. Perdamaian mereka tidak pakai salam tabe. Sorry ya, oke, enggak. Tapi apa yang ada ini mencerminkan pengampunan yang dari hati. Keinginan untuk berdamai. Dan karena itu saudara-saudara, keinginan untuk berdamai itu penting dalam hidup rumah tangga kita. Sesiap apapun kita membangun rumah tangga, sekuat apapun kita membangun rumah kita, sekali lagi tidak pernah ada pesta yang akan kekal. Pesta akan berakhir. Kemanusiaan kita juga terbatas. Sesabar-sabar kita ada batasnya. Di Warta Jemaat ini ada tulisan bagus. Katanya kalau mau menikah nggak ada ribut-ribut katanya ya. Gampang, menikahlah dengan orang bisu tuli yang tidak bisa mengomel dan mendengar omelan. Enggak juga tuh. Mereka punya bahasa sendiri. Bapak Ibu pernah lihat orang bisu tuli yang saling berantem? Enggak keluar dari mulutnya tapi gerak bahasa. Bahkan bisa jadi perilakunya yang menakutkan. Menikahlah dengan pasien rumah sakit jiwa yang sepanjang hari tersenyum sendirian. Saya pikir ini bukan jalan keluar. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika orang ada dalam keributan, maka yang pertama kali diperlukan, niatlah untuk berdamai. Harus muncul satu kemauan untuk berdamai. Kalau itu tidak ada di dalam diri orang itu, jangan harap. Sama dalam kesibukan saya mendampingi keluarga-keluarga yang punya problem. Yang satu ngomong ini kita udah pisah rumah. Yang satu udah bilang, aku udah bilang sama dia, pulangkan saja aku pada ibuku. Pulang yang satu. Tapi yang lain lagi mengatakan, kami menikah diberkati oleh pendeta Elizabeth, pernah ngomong gini, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Kan udah dibilangin teliti dulu sebelum membeli. Jadi gak bisa tuker-tuker pasangan. Apa boleh buat? Seperti api dalam sekam rumah tangga kami, Bu. Mereka bilang begitu. Kalau ditunjukin kekurangan, seabrek-abrek, banyak sekali saudara. Setelah mereka ngobrol, cuma satu pertanyaan saya. Masih niat gak untuk berdamai? Kalau udah gak ada niat, apapun masuk kanan, beritanya keluarnya mana? Keluar lagi kuping kanan. Kalau keluar kuping kiri masih ada yang nyantol. Transit di sini dan di sini. Tapi keluar kuping kanan keluar lagi. Bablas anginnya, lewat semua beritanya. Seindah apapun pesannya dan sekuat apapun doanya, nggak akan ada efeknya kalau orang itu udah nggak punya niat untuk berdamai. Sebab kalau orang itu nggak punya niat untuk berdamai, semuanya jadi jelek. Yang bagus juga jadi jelek, apalagi yang jelek tambah jelek. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di mana damai itu? Damai itu ada di hati kita. Dan damai itu adalah buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera itu. Karena itu mintalah damai itu dari Roh Kudus. Sehebat apapun kita menyelesaikan masalah kita,
kalau kita tidak membawanya itu di dalam kekuatan Allah, pekerjaan manusia terbatas. Kita bisa melakukan yang terbaik, tapi Allah yang menyempurnakan. We do the best and God will do the rest. Nah, karena itu keluarga yang dewasa dan mandiri tidak bebas dari konflik. Jangan jadikan konflik sebagai virus yang mematikan. Tetapi biarkanlah konflik itu terjadi sebagai virus yang mendewasakan. Virus itu ada yang baik juga loh saudara. Jadi kalau kita baru kena ini, kebetulan ada dokter di sini, betul ya Om ya. Jadi kalau di dalam tubuh kita ini kita pernah, misalnya saya ini langganan sakit tipes saudara. Ya, jadi kalau diperiksa itu ya widalnya itu ada terus ya. Betul ya Pak Topo ya, jadi masih ada aja untuk sekian waktu. Nah karena itu, karena ada sesuatu maka biasanya kita punya daya tahan. Jadi kalau dalam hidup rumah tangga kita ada konflik, jadikan konflik itu sebagai sarana yang mempertahankan rumah tangga kita. Bagaimana bisa kita menguji kesetiaan seseorang kalau tidak dibiarkan dalam suasana yang penuh dengan perbedaan. Kemarin kalau di jemaat saya itu kita lagi bicara tentang keluarga dan teknologi. Yang bicara kemarin tuh ahli teknologi, dia bilang gini, kalau di rumah anak-anak tuh di bawah kontrol saya. Pakailah itu Apple. Dia bisa bikin program yang dimana adminnya ayahnya, nanti anak-anaknya boleh pakai laptop, nanti kemudian anak-anaknya nonton apa bapaknya tahu. Terus dia katakan itu penting dan itu yang terutama. Saya sebagai pendeta bilang itu penting memang, tapi bukan yang terutama. Mengapa? Sebab ada kecenderungan di dalam diri kita yang selalu ingin belok, saudara. Yang namanya dikontrol itu terbatas. Bukankah semakin banyak orang yang dikontrol, semakin banyak tingkat orang untuk melanggar. Karena itu suami dan istri kalau terlalu mengontrol, kan ada ikatan suami takut istri dikontrol terus sama istrinya. Atau istri-istri yang superwoman, karena itu dia kontrol, pap ada di mana, siapa duduk di sebelah kananmu, siapa duduk di sebelah kirimu. Waduh, ini dinner atau lunch makan sama siapa. Waduh, justru itu punya kecenderungan lebih besar selingkuh. Yang dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga adalah trust, percaya. Bangun itu. Nah karena itu biarkan konflik itu terjadi sebagai proses dewasa, tapi jangan berhenti. Tentu ada akhirnya. Setelah ribut ada kerukunan dan harus tambah naik kelas. Kalau kita tahu bahwa kita punya pasangan tidak suka sesuatu, kita berusaha untuk bisa menyesuaikan diri dengannya. Saya menyaksikan banyak pasangan yang tadinya begitu kontras. Yang satu Padang, yang satu Jawa, saudara. Yang satu suka manis, yang satu suka pedas. Begitu menikah 15 tahun, 20 tahun, yang Jawa jadi Padang. Sukanya nyarinya sari minang terus. Yang Padang sukanya gudeg Ibu Kris terus. Terus saya bingung kok bisa gini ya. Oh itu yang namanya soulmate. Karena itu tema keluarga hari ini, keluarga yang dewasa dan mandiri ribut rukun, ada dalam hidup Esau dan Yakub. Mereka berdamai di dalam Tuhan dan membuat hidup mereka menjadi lebih sejahtera, lebih terberkati. Mengapa? Kalau Anda ingin menjadi keluarga yang diberkati, kuncinya satu, harus ada damai. Kalau ada damai, kata orang tua, rezeki gampang masuk. Kalau ada damai, badan lebih sehat. Mau kan saudara punya keluarga yang punya duitnya banyak, badannya sehat, panjang umur? Cuma satu kok resepnya, damai di hati dan damai di pikiran. Dan itu sebuah proses tidak mustahil kalau ada Yesus di keluarga saudara. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat sekalian diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Silakan untuk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Dalam doa bersama kami pada pagi ini, kami mau memanjatkan permohonan kami untuk bangsa dan negara kami. Kami berterima kasih Tuhan bekerja di dalam proses pemilihan presiden di tanah air kami. Biarlah Tuhan menolong Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala yang harus menyelesaikan tugas pertama mereka menyusun daftar nama susunan kabinet. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan menerangi mereka untuk dapat memilih orang yang bukan saja cerdas secara ilmu, tetapi memiliki hati yang bersih. Karena saat ini kami membutuhkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Karena begitu banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di dalam tahun-tahun mendatang ini. Berjalanlah terus bersama para pemimpin kami Tuhan dengan cara Tuhan. Dan biarlah kami sebagai warga negara Republik yang tercinta ini melakukan tanggung jawab dan tugas kami sesuai dengan apa yang menjadi peran kami masing-masing. Khususnya kami sebagai orang-orang Kristiani, apapun profesi kami dan pekerjaan kami, biarlah kami dapat melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa dalam pergumulan gereja Tuhan di sini. Dengan begitu banyak rencana yang sedang dan akan mereka lakukan. Proses pemilihan calon penatua, persiapan rapat kerja dalam rangka penyusunan program kerja tahun pelayanan 2015-2016. Bagaimana majelis jemaat juga bekerja sama bersama-sama dengan badan pelayanan. Juga persiapan Natal yang sudah sangat dekat. Biarlah semua kesibukan kami dalam mengisi hari-hari kami dalam pelayanan tidak memudarkan kami untuk tetap fokus kepada Tuhan. Sebab seindah apapun rancangan kami dan sehebat apapun rencana kami, tidak akan menjadi sebuah persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Allah kalau semuanya itu tidak ditujukan dan difokuskan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk banyak pengalaman yang terjadi di tempat ini. Tahun depan GKI Kafling Polri akan memasuki tahun kehidupan mereka sebagai jemaat dewasa yang ke-30 tahun. Kami boleh mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong jemaat Tuhan dengan segala pergumulannya. Biarlah jemaat ini bukan saja bertambah dalam usia, tapi bertambah-tambah dan bertumbuh-tumbuh di dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Siapapun yang pernah singgah di tempat ini, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, iman mereka boleh bertumbuh. Hidup mereka bukan saja diberkati, tetapi boleh menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan selalu ada, menyertai dan mendampingi kami. Dalam segala kebutuhan Tuhan mencukupkan. Karena itu biarlah kami memiliki hati yang sabar untuk melihat rencana Tuhan yang tidak pernah terlambat itu. Apapun yang kami gumuli dalam hidup kami, biarlah itu menjadi cara kami untuk bergantung dan berserah kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Karena itu kami mau mengalaskan sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, Lukas 12 ayat 48b mengatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita dengan diiringi oleh pujian PKJ 150 bait 1 sampai 5. Wanita. Bait kelima oleh jemaat yang pria. Pemandu pujian. Kembali bait kedua kita bersama-sama. Sama-sama dengan berdiri. Semua harta kami bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka menyembah ku persembahkan kepadamu.
Ya Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Allah penuh rahmat dan Maha Pengampun juga penyayang. Itulah Tuhan pujian kami, doa kami. Tuhan, inilah yang dapat kuberi kepadamu ungkapan syukur yang sangat jauh dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Ya Tuhan, semua harta kami bersumber hanya kepadamu. Kepintaran, kepandaian, kesehatan, kekuatan, hikmat, rumah tinggal, pekerjaan, sekolah, dan semua berasal daripada-Mu saja. Kami bawa ya Tuhan persembahan ini untuk Tuhan pakai, Tuhan berkati, dan Tuhan gunakan untuk membangun gereja kami, membangun dalam persekutuan dan iman yang semakin teguh, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami, orang-orang yang memerlukan. Ya Tuhan, pakailah juga orang-orang yang mengelolanya, baik majelis jemaat, badan pelayanan, semua, sehingga bisa mengelola dengan sebaik-baiknya, dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Dan juga kami persembahkan tubuh kami yang hidup sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepadamu saja. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyampaikan persembahan kami. Amin. Dalam ribut dan rukun, biarlah damai sejahtera tetap ada di dalam keluarga kita, terpancar bagi semua orang. Dan mari kita menaikkan pujian, pengucapan syukur, dan perputusan segala puji syukur NKB 160 bait 1-4 dengan sukacita. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.